Hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel YouTube Francisca Sonia Rikianto. Teman-teman bisa panggil aku Sonia. Di channel YouTube ini teman-teman bisa menemukan berbagai konten seputar lifestyle, intip karir, personal finance, dan juga self development. Nah, di video kali ini aku mau share ke teman-teman semuanya cara untuk merefund tiket kereta api dari aplikasi KAI Akses. Jadi ceritanya kemarin di bulan Desember 2022 itu aku sudah beli tiket dari Jakarta ke Semarang untuk pulang di liburan Natal Tahun Baru. Tapi karena aku lagi kena COVID ternyata 3 hari sebelum aku berangkat, akhirnya aku memutuskan untuk membatalkan tiket kereta apiku, yaitu melakukan proses refund. Proses refund di KAI Akses itu cepet banget sih guys. Jadi kayak prosesnya itu singkat banget, nggak sampai 5 menit, bahkan cuma 3 menit aja. Dan uangnya itu akan cair ke rekening bank kita. Di sini kita buka dulu nih tiket kita yang masih aktif. Saat ini itu ada 1 tiket dari Jakarta ke Semarang tanggal 23 Desember 2022. Nah, cara untuk membatalkannya adalah teman-teman bisa klik menu pembatalan yang ada di home. Atau bahasa Indonesianya itu beranda. Tapi sebelumnya teman-teman harus download dulu ya aplikasi KAI Akses yang ada di Google Play Store ataupun di Apple Store. Setelah kita klik opsi pembatalan tiket tadi, di sini langsung muncul tiket kita yang masih aktif dan sudah lunas. Di sini aku punya 1 tiket kereta dari stasiun Gambir ke stasiun Semarang Tawang di tanggal 23 Desember 2022 jam 16.40. Kita langsung buka aja dan langsung muncul detail tiketnya nih teman-teman. Ini aku beli 2 tiket seharga 870.000 untuk 2 orang. Sebenarnya untuk aku dan untuk adikku. Selanjutnya langsung aja kita scroll ke bawah dan di bagian bawah ini ada 2 opsi nih teman-teman, kelola pemesanan. Teman-teman bisa lakukan ubah jadwal ataupun pembatalan. Karena aku mau membatalkan tiket, akhirnya aku pilih opsi pembatalan. Nah, di sini itu teman-teman bisa membatalkan untuk kedua-duanya penumpangnya ataupun salah satu aja. Nah, di sini karena yang kena COVID itu cuma aku aja dan yang nggak jadi berangkat itu juga cuma aku aja. Akhirnya aku pilih namaku sendiri aja, Francisca Sonia, untuk tiketnya dibatalkan. Sedangkan untuk tiketnya adikku itu tetap. Di bawahnya opsi pilih penumpang itu ada akun bank. Di sini teman-teman bisa mengisi bank apa sih kalian. Ada beberapa opsi bank yang ada di sini. Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, CIMB Niaga, Danamon, BSI, dan Permata. Aku mau refund ke Bank Permata, jadi aku pilih Bank Permata. Lalu aku isi nomor rekeningnya. Akun bank ini fungsinya nanti ketika uangnya itu di-refund oleh KAI, PT KAI atau Kereta Api Indonesia, uangnya itu akan masuk ke rekening bank teman-teman. Setelah teman-teman mengisi nomor rekeningnya, teman-teman bisa pilih berikutnya. Dan setelah itu akan muncul seperti ini, konfirmasi pembatalan tiket. Jadi contohnya harga tiket aku itu kan 435.000, untuk biaya pembatalan itu terkena 25%. Tapi dia itu ada aturannya gitu teman-teman. Ini dia syarat dan ketentuan pembatalan tiket kereta api yang aku temukan di aplikasi tiket.com ketika aku memesan tiket. Jadi pembatalan itu bisa dilakukan mulai dari 30 hari sebelum keberangkatan, tapi maksimal itu 30 menit sebelum keberangkatan kereta api kita. Itu paling telat banget 30 menit. Untuk biaya pembatalannya itu sebesar 25% dari harga tiket kereta api kita. Tapi kalau teman-teman itu melakukan pembatalan kurang dari 30 menit sebelum jadwal keberangkatan, tiketnya itu hangus ya, jadi nggak ada pengembalian biaya sama sekali. Untuk pengembalian biaya tiket yang dibatalkan itu akan dilakukan bisa secara tunai di stasiun yang ditunjuk oleh Kereta Api Indonesia atau ditransfer ke rekening kita. Aku sih pakai cara transfer ya biar lebih simple. Transfernya itu akan dilakukan 30 hari sampai 60 hari dari tanggal kereta api kita itu kita lakukan permohonan pembatalan. Jadi contohnya ini aku melakukan pembatalan itu di tanggal 22 Desember 2022. Tepat banget nih hari ini di tanggal aku dubbing video ini itu tanggal 22 Januari 2023. Uang transferannya dari Kereta Api Indonesia untuk refund tiket itu masuk. Jadi kalau di aku itu benar-benar 30 hari tepat. Kalau untuk pembatalan atau refund tiket kereta api itu kan selambat-lambatnya 30 menit sebelum keberangkatan ya. Tapi kalau untuk perubahan jadwal nih teman-teman di opsi yang satunya itu paling lambat 60 menit sebelum jadwal keberangkatan kita.
Oke, kita lanjutin lagi ya. Jadi seperti ini teman-teman, harga tiket aku itu kan 435.000, dipotong 25% biaya pembatalan sebesar 109.000. Jadi total pengembalian dananya akan sebesar 326.000. Langsung aja klik pembatalan tiket. Lalu apakah Anda ingin membatalkan tiket? Tindakan ini tidak bisa dibatalkan. Langsung aja klik iya. Maka pembatalan tiket teman-teman itu udah berhasil guys. Tinggal tunggu aja SMS dari Kereta Api Indonesia kalau uang refund atau pembatalan tiket teman-teman itu sudah ditransfer ke M-Banking teman-teman. Oke, sekarang kita move ke topik kedua, yaitu obat-obatan apa aja sih yang aku pakai selama aku COVID-19. Di saat orang-orang itu udah pada mulai melonggarkan PPKM guys, itu aku baru kena untuk pertama kalinya COVID-19. Jadi sekalian aja ya, aku mau share obat-obatan apa aja yang aku pakai. Lumayan banyak sih sebenarnya aku minum, itu aku sampai periksa ke Halodoc itu 2 kali. Jadi dapat obat berbagai macam karena gejalaku itu ternyata aku bukan OTG guys. Memang bergejala mulai dari demam sampai 38,3 derajat Celcius, terus batuk berdahak ataupun batuk kering itu kena semua, terus sempat kena radang tenggorokan juga, kena flu pilek gitu juga. Jadinya juga dikasih obat pilek, terus di sana itu aku juga diresepin vitamin-vitamin gitu ya guys. Anyway, aku sempat kena anosmia penciuman juga, jadi nggak bisa mencium bau apapun. Tapi untuk anosmia perasa itu aman, jadi kalau misalnya makan itu masih kerasa ada merasa makanannya gitu guys. Tapi awalnya gejalaku itu aku mulai dulu dari radang tenggorokan. Batuknya itu belum muncul dulu guys, batuk dan demam itu belum. Radang tenggorokan itu aku mulai tanggal 19 Desember sore hari gitu, waktu lagi di kantor kok ngerasa mulai radang tenggorokan, agak capek gitu ya. Terus malamnya itu tiba-tiba demamnya itu tapi masih kayak 37. Nah besok paginya nih guys, waktu subuh-subuh gitu, wah jadi 38,3 derajat. Di situ aku udah mulai ngerasa ada yang aneh sih, kayak aku tuh jarang demam gitu loh guys. Terus tiba-tiba demam setinggi itu. Terus langsung ke Halodoc untuk beli obat-obatan dan konsultasi dokter online. Untuk konsultasi yang pertama itu aku dikasih obat-obatan yang tadi, jadi yang bungkusnya itu warna pink. Dan konsultasi kedua itu dikasih obat-obatan yang plastiknya itu warna putih ini guys. Totalnya aku ngalamin COVID itu 10 hari guys baru negatif. Karena di hari ke-7 itu waktu antigen itu masih positif. Jadi kayak masih ngelanjutin isoman lagi. Dan ini dia contoh pilek yang aku alami. Jadi pileknya itu sampai keluar ijo-ijo. Ini yang belum parah, tapi aku punya yang lebih parahnya lagi tapi nggak aku videoin. Oke, langsung aja aku jelasin satu persatu untuk obat-obatannya. Dan untuk masing-masing obat itu kira-kira bisa nyembuhin penyakit apa sih. Ini aku mau bahas satu-satu ya guys ya. Kita mulai dari yang pertama, itu ada antibiotik. Jadi antibiotik yang pertama aku dapetin waktu ke Halodoc itu adalah Cefadroxil. Dan untuk antibiotik yang kedua itu disuruh melanjutkan sisa 5 biji lagi itu dengan antibiotik azitromisin dihidrat. Jadi totalnya itu aku minum 15 butir antibiotik guys. Yang pertama itu dosisnya itu 2 kali sehari, yang 10 biji. Dan obat yang jenis kedua itu 5 biji, itu 1 kali sehari. Jadi total pas banget untuk 10 hari. Jenis obat kedua itu obat radang yang aku konsumsi. Kalau untuk yang dari dokter itu aku mengkonsumsi Prednicort sama yang satunya lagi itu Dextamin. Tapi sebelum periksa ke Halodoc itu aku sempat minum juga Degirol guys. Jenis obat berikutnya adalah obat batuk. Kalau yang diresepin sama dokter itu aku dikasih Fluimucil. Ini katanya bagus buat COVID-19. Terus aku juga ada minum obat batuk ibu dan anak. Sama sebelumnya aku juga sempat minum OBH sih guys sebelum periksa ke Halodoc. Jenis obat-obatan berikutnya adalah obat-obatan untuk demam dan pilek. Kalau untuk demam itu aku minumnya Sanmol paracetamol. Nah yang kedua itu obat pileknya itu aku minum Rinos. Rinos ini menurut aku cukup bagus sih guys. Karena banyak juga yang rekomendasiin dari teman-teman yang sempat sembuh dari COVID juga. Terakhir untuk vitamin itu aku hajar cukup banyak sih guys. Kalau biasanya misalnya minum vitamin itu 1 butir per hari. Waktu lagi COVID itu aku bisa minum 3 butir per hari. Jadi contoh itu aku minumnya itu ada vitamin C, Enervon C yang biasa. Terus aku juga minum Blackmores vitamin D3 1000 IU. Ini aku minum sehari 3 kali gitu guys. Sama satunya lagi itu vitamin E 250 IU dari Blackmores juga. Oh anyway, selain itu aku juga diresepin dari dokternya Halodoc itu zinc dan multivitamin guys. Ini merek Segafit. Aku minum 1 hari itu 1 kali waktu mau tidur. Cuma diresepin 6 butir aja sih, nggak banyak. I think that's all guys untuk sharing aku tentang obat-obatan yang aku konsumsi selama aku kena COVID. Semoga membantu untuk teman-teman yang lagi kena COVID juga.
I think that's all guys untuk video kali ini. Thank you guys for watching my video. Jangan lupa untuk di-subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Dan jangan lupa untuk share video ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat ke teman-teman atau orang-orang terdekat kalian. Stay happy, stay healthy, and stay humble. Thank you guys.